Olah ulang. Anti kalah first. 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 Nenek. Anti kalah. Dodi Ferianto dan Itu si kucing. oh iya, dan si kucing ya, siapa namanya kucingnya Isya? Ucup Gemrucup ya. Oke. Ya udah ya. Udah ya, dipegang yang benar. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal ya. Katanya sih ini diambil dari soal simulasi KSN ya katanya ya, karena saya dapat soalnya juga dari salah satu subscriber ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah berapakah koefisien X pangkat 10 dari 1/X ditambah X kuadrat ditambah 5 pangkat X dipangkatkan 11 ya. Ya pasti teman-teman tahu ya, ini adalah tentang binomial Newton ya. Cuma di sini ada 3 suku ya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya untuk menyelesaikan soal ini gitu ya. Ya, mungkin teman-teman mau coba dulu, silakan dicoba dulu ya. Oke, yuk. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Dodi Ferianto. Kalian bisa belajar matematika bersama kakak di channel YouTube kakak, youtube.com Dodi Ferianto. Jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa belajar bersama terus. Oh iya, tapi kalau kamu mau belajar langsung dengan kakak melalui video meeting online juga bisa loh. Caranya, kamu WhatsApp aja nomor-nomor ini. Konsultasikan program yang sesuai dan juga jadwalnya. Cara belajarnya cukup gunakan handphone atau komputer atau juga laptop. Ada 3 program buat kamu yang tertarik belajar matematika olimpiade. Yang pertama pre-olimpiad, yang kedua beginner olimpiad, yang ketiga elementary olimpiad, dan yang keempat adalah junior olimpiad. Yang pertama pre-olimpiad. Program ini cocok sekali untuk adik-adik kelas 1 sampai 2 SD yang belum pernah sama sekali belajar materi olimpiade matematika. Yang kedua, beginner olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika. Dan yang ketiga, elementary olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang sudah pernah belajar atau bahkan sudah pernah juara di olimpiade matematika. Dan yang keempat, junior olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 5 sampai 6 SD yang mau curi start belajar materi olimpiade matematika tingkat SMP. Atau adik-adik SMP yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika SMP juga bisa masuk program ini. Materi tiap program sudah disusun sehingga adik-adik dapat belajar matematika dengan lebih sistematis. Adik-adik juga akan mendapatkan worksheet hampir di setiap topik atau sesi. Jadi adik-adik bisa review lagi belajarnya. Ayo, tunggu apa lagi? Sang juara tidak hanya dilahirkan, tapi juga dipersiapkan. Yuk hubungin nomor-nomor yang di sini ya, jangan lupa ya. Sampai jumpa. Gimana teman-teman? Sudah selesai? Berhasil? Ya. Kita cocokkan ya sama-sama ya. Ya, baik yang sudah berhasil maupun yang belum berhasil, boleh kita sama-sama bahas ya. Oke. Ya, ini menarik sekali ya, karena ini sukunya ada 3 ya. Nah, ya saya akan coba jelaskan dulu sekilas ya tentang apa binomial ya. Ya bukan dasarnya banget sih ya. Jadi sebenarnya kan kayak misalkan kita tahu bahwa A ditambah B ya, penjumlahan 2 suku A tambah B kalau berpangkat N ya sama dengan ya. Nah, oke, sama dengan sigma ya, jumlah dari kombinasi ya K sampai N ya. Ini K-nya dari 0 ya sampai N gitu. A kali B, B-nya ini berpangkat K, A-nya berpangkat N min K. Nah, ya ini adalah bentuk dasarnya ya. Dari apa? Bentuk apa? Pangkat dari penjumlahan dua suku. Ya, mungkin kalau ada teman-teman yang ini dari mana ini gitu kan, penasaran ya. Coba lihat di video saya playlist apa ya? Playlist binomial mungkin ya. Ya, nanti mungkin coba dicek ya. Saya pernah bikin pembahasannya kenapa berbentuk seperti ini ya. Maksudnya
dari mana sih kenapa bisa ada kombinasi gitu ya kan. Silahkan dicek di video saya ya, atau mungkin di video yang lain juga ada ya tentang binomial Newton ya. Ya di situ kalau di video saya jelaskan dari mana sih muncul kombinasinya ini gitu ya kan, dan kenapa berbentuk sigma gini ya. Oke. Ya, karena kalau saya jelaskan lagi di video ini, wow, bisa panjang ya kan, bisa panjang sekali, malah jadi kemana-mana. Jadi poin penting pembahasan ininya malah ya agak jadi terdistract gitu ya kan. Oke. Ya. Nah, tapi di sini ini kan ada dua suku ya, penjumlahan dua suku, sedangkan yang kita hadapi di sini adalah penjumlahan 3 suku ya. Lalu gimana ya? Ya kita buat dulu menjadi 2 suku ya, jadi penjumlahan 2 suku ya. Jadi saya jangan pakai merah lah, pakai biru saja. Jadi kita pecah ya, 1/x ya, ditambah saya satukan x kuadrat ditambah 5 pangkat x pangkat 5 nya ya. Nah ini menjadi satu suku yang satu kesatuan ya. Nah mungkin teman-teman kalau mau misahkannya, misalkan ini sama yang ini, terus yang ini sendirian gitu, yang x pangkat 5 nya yang sendirian, nggak apa-apa ya, sama saja ya hasilnya. Tapi harus hati-hati nanti di bagian menentukan k nya sama variabel yang satunya lagi. Oke, nanti kita lihat, kita coba bahas dulu ya. Oke, yang ini ya. Jadi sebenarnya sama saja mau digabungkan. Kalau saya kan di sini yang saya gabungkan ini ya, sama ini sendirian. Kalau teman-teman mau ini yang digabungkan, ini yang sendirian, nggak masalah ya. Oke, jadi ini sama dengan sigma ya, kombinasi ya, k sampai 11, karena ini pangkatnya 11 ya kan. K nya dari 0 sampai 11 ya. Terus ini berarti 1/x, ini berarti x kuadrat ditambah 5 x kuadrat ditambah x pangkat 5 berpangkat k, ini berarti berpangkat 11 min k gitu ya. Oke ya, terus nah di sini masalahnya ini kan ada 2 suku ya. Nah oke, kalau gitu kita jabarkan lagi yang bagian ini ya, ini sendiri kita jabarkan ya, sigma k 0 sampai 11 kombinasi ya, kombinasi k sampai 11 ya, itu si Ucup ya. 1/x ya, atau saya ubah jadi x pangkat min 1 ya, x pangkat min 1 berpangkat 11 min k ya. Terus ini menjadi oke ya, ini sendiri menjadi sigma ya, jadi sigma di dalam sigma gitu ya. Oke, sigma ya, sigma kombinasi ya. Nah di sini di sini saya bikin ya, variabel baru i, misalkan sampai k ya, ingat ya, karena ini kan pangkatnya k kan ya. I nya bergerak dari 0 sampai k ya. Di sini x pangkat 2 ya, ini dipangkat dikali dengan x pangkat 5, ini yang berpangkat i, misal ini berpangkat k min i. Nah teman-teman jangan bingung ya, jadi kenapa bentuknya seperti ini ya, perhatikan bentuk dasarnya ini gitu ya kan ya. A sama B nya ganti aja dengan ini nih. Nanti teman-teman bakal tahu ya, oh ya, jadi ngeh gitu ya gitu. Oke, nah lalu gimana di sini, kita perlu perhatikan dulu ya syarat. Oke, kita rapikan dulu deh, ini sigma ya, k dari 0 sampai 11 c kombinasi k 11 ya. Ini berarti kan x pangkat min 11 plus k ya, atau k dikurang 11 gitu ya, dikali. Oke, ini harus hati-hati. Jadi ini kan sebenarnya, nah gini nih, gini, biar menjadi satu kesatuan. Nah ini sigma, jadi tahu ini di dalamnya ya, sigma i 0 sampai k kombinasi i sampai k, ini x pangkat 2k min 2i gitu ya, dikali x pangkat 5i gitu ya. Nah ini kita sederhanakan lagi ya, kalikan ingat sifat eksponen aja ya, sigma dari k sama 0 sampai 11 kombinasi k
11 X pangkat K min 11. Nah ini sendiri adalah sigma I dari 0 sampai K. Ini C I K. Ini X pangkat 2K ditambah ya, ingat min 2I ditambah 5I ya, jadi plus 3I. Nah gitu. Nah di sini kita perlu hati-hati ya teman-teman ya, teman-teman ya. Oke. Saya jadi manggilnya teman-teman ya, kayak apa ya, kayak di channel apa ya. Karena mungkin terlalu banyak nonton apa sih ya. Ya udah nggak apa-apa ya, MTK lovers ya. Oh apa, Dalang Pelo enggak lah. Ayah nggak pernah nonton Dalang Pelo. Oke. Ups, kan jadi nyebutin channel ya. Kamu yang favorit ya kan. Oke. Nah ya tuh jadi sampai mana ya, Dalang Pelo. Oke. Nah di sini ya kita perhatikan, di sini ada yang menarik yang harus kita perhatikan baik-baik ya. Ini nih, K-nya itu kan bilangan cacah ya, bilangan cacah yang dimulai dari 0 sampai 11 gitu ya kan. Nah ini K-nya dari 0 sampai 11 ya. Ya mungkin teman-teman yang benar-benar masih bingung, ini gimana sih, kenapa bisa sigmanya kayak gitu ya. Mungkin bisa sekali lagi bisa buka video saya mengenai binomial Newton ya. Kenapa bisa membentuk seperti ini ya. Ya atau video-video pembahasan lainnya mengenai binomial Newton juga boleh ya. Oke. Terus sehingga di sini ketika kita kurangi K kita kurangi dengan 11 ya, ini K nilainya pasti diantara negatif 11 sampai 0 gitu ya. Jadi ini syarat penting ya. Dan kita perhatikan lagi di sini nih, ini ada syarat penting lainnya adalah I-nya ini juga bilangan cacah, di mana I-nya harus diantara 0 dan K. Jadi nggak boleh I itu lebih besar dari K ya. Gitu ya. Oke. Ya. Oke, sehingga ya syaratnya udah oke, di sini harus hati-hati ya. Jadi nah, oke, saya copy paste lagi ini. Nih. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya bahwa apa? Yang kita mau cari adalah koefisien dari X pangkat 10 ya. Yang mau kita cari adalah koefisien dari X pangkat 10. Sedangkan X pangkat 10 itu bisa kita hasilkan dari ini ya. Ini X mulai dari X pangkat 0 ya. X pangkat 0 ya. Oh, bukan X pangkat 0, sorry. Karena K min 11-nya bisa dimulai dari min 11 ya. Ini syarat ini nih. Nah, bisa dimulai dari X pangkat min 11 dikali ya, jadi bisa saja ya kita datakan ya. Jadi K min 11 ini karena K nya mulai dari min 11, boleh saja X berpangkat min 11 dikali dengan bentuk yang di sini, berarti harus ininya pangkatnya itu 2K plus 3I nya harus berapa? Harus sama dengan 21, biar kalau dikalikan, jadi maunya ini pangkatnya harus 21, biar kalau X pangkat min 11 dikalikan dengan bla 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 bla, yang nanti di sini ada X pangkat 21 kan jadi X pangkat 10 gitu ya kan. Gitu ya. Ini 21 gitu kan. Nah, terus ini min 10 ya, ingat K min 11-nya bergerak dari min 11 sampai 0 ya. Ini berarti 20 ya, biar jadi apa? 10 ya. Ya kayak X pangkat min 10, berarti di sini bla 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 yang bagian ini. Nanti di sini harus ada X pangkat 20, baru inilah yang menjadi X pangkat 10 gitu ya kan. Ini min 9, saya tulis dulu ya, min 9, min 8, ups, min 7, min 6, min 5, min 4, min 3 ya, karena ini nggak banyak ya udah datakan aja gitu ya. Nah gitu. Ini berarti 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, dan 10 gitu ya. Nah, sekarang kita cek ya.
Oke, ketika K min 11 sama dengan min 11 berarti K nya berapa ya? K min 11 sama dengan min 11 berarti K nya 0 ya. Kalau K nya 0, nah kita cek dulu ya. Kalau K nya 0 lalu kita substitusikan ke sini nih. Berarti 2 kali 0 ditambah 3i harus sama dengan 21 ya. Berarti i nya sama dengan 7. Nah perhatikan ya, ini tidak memenuhi ya. Ini tidak akan memenuhi ya. Kenapa? Karena i harus lebih kecil dari k, lebih kecil atau sama dengan k ya. Jadi nggak memenuhi ya. Oke. Nah sebenarnya setelah itu, oh kalau gitu kenapa nggak langsung aja nih? Berarti 2k berarti karena i harus lebih kecil daripada k ya. Ini i kan mulai dari 0 sampai k gitu ya kan. Kalau kita kalikan 3i 3k ya, kita mau cari tahu bahwa ini tuh bentuknya harus gimana sih terhadap K min 11. Boleh saja ya. Oke ya, tapi karena ini sedikit ya nggak masalah lah ya kalau misalkan kita langsung hitung gitu ya kan. Kalau teman-teman mau sedikit nilai ini yang gimana, 2k plus 3i yang seperti apa yang membuat i nya lebih kecil daripada k, boleh saja. Oke, tapi karena ini bukan yang besar ya sudahlah ya. Misalkan ini K min 11 sama min 10 berarti K nya 1 ya. Kalau K nya 1 substitusi ke sini, 2 ditambah 3i harus sama dengan 20 ya. Berarti 3i sama dengan 18, i nya 6. Wah, ini juga belum ketahuan ya, dia urut ya. Nah, ini nanti 2, ini 3, ini 4 ya. Teman-teman bisa cek saja ya. 5 6, 7, 8, 9, 10, 11. Benar ya, K-nya memang dari 0 sampai 11 ya. I-nya ini mundur ya, 7, 5, 4, 3. Nah, di sini 2, 1, 0. Ups, ya. Nah, oke. I-nya kan mulai dari 0 sampai K ya. Dan I lebih kecil dari K. Lebih kecil atau sama dengan. Ini masih belum berlaku ya. Ini belum berlaku. Nah ini oke. Yang ini oke ya. Yang ini juga oke. Yang ini oke. Yang ini oke ya. Yang ini pasti nggak mungkin ya. Dah gitu ya. Jadi hanya ada 4 kasus ya. Hanya ada 4 kemungkinan nilai K dan I yang membentuk X berpangkat 10. Oke, ini saya hapus ya. Nah gitu. Lalu koefisiennya yang mana? Koefisiennya pasti bentuk dari ininya nih, K11 ya, K dari 11 ya, sama CI dari K. Nah ini koefisiennya nih. Koefisiennya itu pasti adalah K dari 11 sama dikali dengan I dari K gitu ya. Berarti di sini adalah kombinasi K nya 4 dari 11 dikali C 3 dari 4 ya. Ini kombinasi 5 dari 11, itu 11 ya. 5 dari 11 dikali C 2 dari 5 itu ya. C 6 dari 11 dikali dengan C 1 dari 6 ya. C 7 dari 11 dikali dengan C 0 dari 7 ya. Oke ya, ini kita hitung ya. Wow lumayan ya. 11 faktorial ya. Ini 11 faktorial per 11 kurangi 4, 7 faktorial kali 4 faktorial dikali ya, ini 4 ya pasti ya gitu ya. Sedangkan yang ini 11 faktorial per 6 faktorial kali 5 faktorial dikali 5 faktorial per ini apa, 3 faktorial kali 2 faktorial ya. Yang ini sama dengan 11 faktorial per ya 5 faktorial kali 6 faktorial dikali ini 6 ya. Ini 11 faktorial per 7 faktorial kali 3 faktorial ya dikali 1 ya ini ya. Oke gitu ya. Ya.
Oke, sekarang kalau kita hitung ya lumayan ya. Ya, mungkin saya biar cepet ya, saya gunakan alat bantu kalkulator jurus sakti ya. Ya, walaupun mungkin teman-teman nanti bisa aja protes. Nah, tapi kan kalau di KSN nggak boleh pakai kalkulator Kak. Ya, oke lah. Tapi ini biar cepat aja pembahasannya gitu ya kan. Ya, kalau yang lomba ya pasti harus belajar berhitung dengan lebih cepat gitu ya kan. Kayak ya 11 kali 10 kali 9 kali 8 ya, 7 faktorialnya udah nggak saya tulis ya, kali 4 gitu ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, coret gitu ya, coret 3 ini coret 4 ya, 12 dikali 11 ya 203 ya, ini 12 ya, bener ya, 12 dikali 11 ya, 12 kali 11 ya. Oke, 132 ya, 132 berarti ini sama dengan 1320 gitu ya. Ya, malah saya nggak pakai kalkulator, ya udah deh, yang masih bisa dihitung dengan cepat ya udah. Ini coret gitu ya. Ini berarti 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7, 6 faktorialnya nggak saya tulis lagi ya, 3 kali 2 kali 1 kali 2 ya, kali 1 lah ya. Oke, bagi 3 bagi 2 ini 4 ya, bagi 2 ini 5 ya, jadi 55. Oke, 55 dikali 12 dikali 7 ya, 4620, sedangkan yang ini oke, ini sama ya, apa tadi? Oh enggak, ini belum ditulis ya. 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7, 6 faktorialnya nggak saya tulis ya, langsung dibagi dengan yang di bawah. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, kali 6 ya. Oke, ini coret ini 1, 9 bagi 3 3, 8 bagi 4 2 ya, jadi 6 kali 6 36 kali ya, 36 kali 77 ya, 2772. Oke, yang ini 11 kali 10 kali 9 kali 8, 7 faktorialnya langsung saya bagi dengan yang di bawah ya, 3 kali 2 kali 1 bagi 3 bagi 2 ini 4, 12 120 ini sama ya. Tunggu. Oke, berapa ini? 120 dikali, kok sama ya, 11 ya. Kok sama dengan yang di atas? Oh, ada yang salah ya. Ini nih, sorry. 11 kombinasi 11 7 ini kan berarti 7 faktorial bagi 4 faktorial ya. Ini 4 faktorial nih. Ah, gitu ya. Oke. Nah, sehingga ini berarti bukan mulai dari 3 21 ya. Oke, ini berarti 4 ya, gitu ya. Oke, berarti ini bagi 4 ya, jadi berapa? 30 kali 11 330 ya, 330 ya. Oke, nah ini kan artinya ini semua adalah koefisien dari X pangkat 10 ya. Nah, jadi kayak misalkan nanti 1300, jadi hasil ini kan K-nya kan bergerak, ini K-nya kan bergerak ya, lalu I-nya juga bergerak ya, jadi ini kayak 1320 X pangkat 10 ditambah 4620 X pangkat 10. Jadi yang ini adalah kumpulan koefisien yang menghasilkan koefisien dari X pangkat 10 gitu ya kan. Ya, karena bentuk X pangkat 10 nya kan dari hasil penjabaran ini kan bukan hanya langsung muncul satu kali ya kan, karena K nya bergerak, I nya juga bergerak ya kan. Jadi jumlahnya ini sama dengan berapa tuh? Ya, 1320 ditambah 4620 ya, biar mengurangi kesalahan hitung juga ya, resiko peluang salah hitung gitu ya kan. 330 9042. Jadi koefisien dari X pangkat 10 ya, koefisien X pangkat 10 adalah 9042 dari penjabaran ini ya, gitu ya. Ya, oke, soal yang menarik ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ngerasa, oh kayaknya yang ini ngitungnya salah deh Kak, itu tolong di komen aja ya, atau mungkin
kayaknya penjabarannya saya kok kayak gini ya, kayaknya beda ya, bedanya di mana gitu ya kan. Boleh di-sharing aja di kolom komentar ya. Ya, jadi jangan terlalu percaya dengan hasil ini ya, maksud saya kita bisa diskusi ya, belum tentu saya selalu benar ya. Jadi tolong sama-sama kita cek ya, kita belajar sama-sama ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa, dadah, bye bye.